البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Bul Fitan, kitab seputar fitnah. Ya, setiap malam Jumat bahas apa? Bahas fitnah. Ya akhi, jangan sibuk dengan fitnah. Sibukkan dengan belajar. Fokuskan dengan pelajaran. Dikit-dikit fitnah, dikit-dikit fitnah. Nah, ini kitab Bul Fitan. Bahas seputar apa? Fitnah. Kenapa tujuannya kita harus tahu fitnah? Apakah ada tujuannya? Bermanfaat atau tidak? Jelas bermanfaat. Tujuan kita mengetahui fitnah biar tidak terjatuh dalam fitnah. Arafus syarra la lisharni lakin litawaqqihi wa man la ya'rifus syarra minal khairi yaqa'u fihi. Pantunnya itu dihafalkan. Arafus syarra la lisharni lakin litawaqqihi wa man la ya'rifus syarra minal khairi yaqa'u fihi. Artinya apa? Aku mengenal kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati dengannya. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, niscaya dia akan terjatuh di dalamnya. Niscaya dia apa? Akan terjatuh di dalamnya. Jadi ma'rifatul fitan min umurin muhimmah. Mengenal fitnah, mengetahui fitnah, mengilmui tentang fitnah termasuk perkara yang penting. Jadi jangan sampai terkena apa? Syubhat mereka. Sibuklah dengan belajar, enggak usah bahas fitnah. Membahas fitnah, paham ya? Dikala dibutuhkan dan orang perlu untuk mengetahuinya, itu adalah ilmu. Kok dibilang bukan ilmu? Sibukkan diri dengan ilmu. Nah, ini menyibukkan diri dengan ilmu kan? Membaca kitab fitnah di Sahih Bukhari ini, paham ya? Karena fitnah di sini yang dibahas, fitnah yang ada saat ini dan juga fitnah akhir zaman. Fitnah subhan, fitnah syahwat, sampai fitnah dajjal ada nanti. Fitnah Ya'juj Ma'juj juga ada. Penting atau tidak itu? Penting. Makanya jangan sampai termakan syubhatnya apa? Ahlul bidah wad dhalal yang sering mengatakan jangan sibuk-sibuk dengan fitnah, enggak usah bahas fitnah, sibukkan dengan belajar. Naam. Kita katakan sibukkan dengan belajar. Ma'rifatul fitan minal ulum asy-syar'iyyah. Mengenal fitnah termasuk ilmu yang apa? Yang disyariatkan. Nah, barakallahu fiik. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Apa itu ihsan hadisnya? Nah, orang kalau tahu fitnah, dia akan jauh gitu loh. Wah, ini fitnah bahaya nih. Hizbin, mubtadi'in. Wah, ini hizbiyah. Wah, jauh, jaga jarak, jangan mendekat. Itu. Karena tahu fitnah. Dan selamat enggak orangnya? Selamat, akan menjauh dia. Apa hadisnya ihsan? Kalau orang selamat dari fitnah, bahagia atau tidak? Bahagia, senang, tenang. Karena dia tahu, enggak terjatuh, enggak terpeleset dalam fitnah. Apa hadisnya, San? Ewa, terus? Ewa? Naam, ahsan, tabarakallahu fiik, itu hadisnya. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junibal fitan wala man ibtuliya fasabara fawaha. Artinya apa? Sesungguhnya orang yang bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah. Sampai beliau mengulang 3 kali. Nah, bagaimana orang dijauhkan dari fitnah kalau enggak tahu fitnah? Ya enggak? Bagaimana orang dijauhkan dari jalan yang berlubang kalau enggak tahu lubangnya? Bagaimana orang dijauhkan dari jurang yang mengerikan kalau enggak tahu jurangnya? Makanya mengetahui kejelekan, mengetahui fitnah itu tujuannya bukan untuk bikin fitnah. Bukan ingin masuk ke dalam fitnah, tapi untuk apa? Berhati-hati dan waspada. Faham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, sampai-sampai ada ungkapan apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati atau mengobati lebih baik dari mencegah? Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Daripada aku masuk ke jurang harus naik lagi, mending hati-hati, gitu loh. Atau masuk jurang dulu. Kondisikan. Daripada antum enggak tahu fitnah kemudian masuk dalam fitnah untuk mentas kembali sulit, lebih baik enggak usah masuk dalam fitnah, tahu ini fitnah. Lebih baik. Oh, ini Jahmiyah, tinggalkan. Oh, ini Qadariyah, tinggalkan. Oh, ini Sufiyah, tinggalkan. Oh, ini Sururiyah, tinggalkan. Oh, ini Maturidiyah, tinggalkan.
Wah ini Haddadiyah tinggalkan. Ini Hizbiyah jauh. Karena tahu. Ini namanya apa? Ma'rifatul fitan. Kita lanjutkan syarahnya karena kita masih dalam muqaddimah ya. Belum masuki hadisnya. Nanti kalau udah masuki hadisnya baru tak jelaskan nama-nama perawinya semampunya nanti ya. Nanti hafalkan nama-nama perawi yang akan disebutkan nanti. Sekarang masih syarah daripada apa? Kitabul Fitan halaman 6 yang kita cuplikkan sini halaman 580 karena ini cuplikan. Wa ila aslinya kurang lebihnya 10 jilid lebih itu. Ta'liq Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap Sahih Bukhari itu kurang lebih 10 jilid. Nah, ini tak cuplikkan yang Kitabul Fitan toh. Halaman 580 dilihat. 580. Qala asy-syarihu asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tidak asing lagi di telinga kita ya. Termasuk daripada masyayikh ahli sunnati wal jamaah, murid seorang imam, seorang syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaihi. Nah, kita lihat al-fitan jam'u fitnatin. Fitnah, fitan itu adalah jamak dari fitnah. Jadi mufradnya fitnah, jamaknya apa? Fitan. Wa hiya ma yuftanu wa huwa ma yuftin al-mar'a an dini. Nah, jadi fitnah itu adalah apa? Ma yuftinul mar'an dini, sesuatu yang bisa membuat seseorang itu terfitnah dari agamanya. Terfitnah maksudnya bagaimana terfitnah ini? Tersamarkan. Orang yang sudah terfitnah tersamarkan dari agamanya. Ya enggak? Makanya kalau orang tidak pandai, tidak punya bakat, tidak punya ilmu dalam perdebatan, enggak usah debat. Paham ya? Nah, kenapa? Perdebatan itu kalau tidak didasari dengan ilmu yang kuat dan juga tidak ada barakallahu fik solusi yang dijadikan tolak ukur itu Al-Qur'an Sunnah, itu enggak akan selesai. Apalagi dengan debat kusir. Paham ya? Atau debat yang tidak ada titik temunya, itu biasanya nanti kalau yang kalah itu stres, bingung, bimbang. Paham ya? Yang menang bangga dia. Seperti itu. Hadisnya siapa itu yang sudah kita lewati mengenai perdebatan tercela itu? Ada asalnya. Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum menjadi sesat yang semula berada di atas petunjuk, semula istiqomah, tahu hak, tahu yang batil, tahu yang sunnah, tahu yang bid'ah semula. Tapi kenapa menjadi sesat? Illa utul jadal, melainkan karena didatangi dari pintu perdebatan. Debat kalah, bingung, stres. Yang benar anak atau dia ya? Kok dia juga pakai hujah, pakai dalil? Tapi kok dipatahkan dengan logika? Bingung dia. Nah, barakallahu fiik. Kenapa? Karena kalah dalam perdebatan. Jadi kalau antum enggak mampu, paham ya, menghadapi orang yang mu'anid, orang yang barakallahu fiik ngayel, menentang, bangkang, antum tinggalkan assalamualaikum bukan karena antum kalah, tapi salamatul qalb muqaddamah. Itu kaidahnya. Menjaga keselamatan hati lebih didahulukan. Oleh karena itu Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, memberikan apa? Ultimatum kepada kita semuanya. Jangan duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Kenapa? Bisa bikin sakit hati. Paham ya? Apa kata beliau? Dinukilkan juga oleh Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah dengan semakna, dan juga dinukilkan dalam kitab-kitab yang lain. Apa kalamnya sahabiyun jalil Abdurrahman Na'am ahsanta barakallahu fiik. La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kalian jangan duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu. Karena duduk-duduk dengan mereka itu bisa bikin sakit hati. Dinasihati mulah ngoyel, nolak, bantah, bangkang, pakai logika, pakai akal. Kalau pakai dalil masih mending. Ini pakai akal, logika. Akal kita ini barakallahu fiik masih banyak kekurangannya. Tundukkan akal dengan dalil. Yang haram-haram, yang halal-halal, caranya gitu. Paham ya? Nah, kita diciptakan adanya akal. Fungsinya itu apa? Berpikir. Kalau itu perkara yang baik, ambil. Kalau itu perkara yang haram, tinggalkan. Bukan apa? Bukan untuk apa?
bersantai-santai bukan, ada akal untuk berpikir. Naam, seperti itu. Hindari ya ahlul ahwa, ya, pengekor hawa nafsu, jangan didekatin. Waspada, berhati-hati. Karena apa? Biasanya membawa syubhat, imma disusupkan di dalam pelajaran-pelajarannya. Awalnya ngajar nahwu. Ja'a Muhammadun, ja'a fi'lun madin mabni al-fath wal i'rab, misalnya. Muhammadun fa'ilun, lama-lama dimasukkan itu. Tasawul itu boleh, minta-minta boleh, itu dakwah katanya. Tasawul itu bagaikan maf'ul bih katanya. Sisipkan ini bahasa Arab, paham ya? Fa'ilnya itu marfu. Pelakunya itu marfu, diangkat derajatnya karena apa? Dia ta'awun di situ. Disisipkan. Ngajar nahwu disisipkan boleh tasawul. Boleh minta-minta, hati-hati itu. Makanya kalaupun belajar nahwu harus dari ahlus sunnah. Jangan dari ahlul bidah karena ini si fulan pandai nahwu ini, ada sorofnya. Ternyata dia apa? Memasukkan syubhat di balik layar bahasa Arab tadi itu. Hati-hati. Hati-hati ya. Naam. Kita lihat sini. Wa hiya anwa'un katsiratun, fitnah itu bermacam-macam. Jenisnya banyak kata beliau. Minha di antaranya disimak baik-baik, fokus pada pembahasan, aktivitas yang lainnya dikondisikan. Minha di antaranya asyubhatul lati tu'radu lil insan hatta yaltabisa 'alail haqq bil batil. Yang pertama, fitnah di antaranya adalah apa? Syubhat yang apa? Na barakallahu fiik, yang dihadapkan kepada manusia. Syubhat di hadapannya. Karena apa? Syubhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati manusia lemah atau tidak? Lemah. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan apa? As-subhu khattafah wal qulubu dha'ifah. Itu dikondisikan ayat ini. As-subhu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati itu lemah. Paham ya? Jadi kalau orang sudah terkenakan syubhat, hati-hati, sulit untuk terentaskan. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati. Kita lihat. Nah, di antaranya adalah syubhat yang disodorkan, yang dihadapkan di hadapan manusia hatta yaltabisa al-haqq wal batil, sampai orang tersebut tersamarkan antara al-haq dan al-batil. Paham ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala kan sudah memberikan ultimatum kepada kita semua. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, ya kan? Gitu kan? Nah, gitu atau tidak Abdurrahman? Jangan engkau menyamarkan antara al-haq dan al-batil, dan jangan menyembunyikan kebenaran. Kalau kalian sudah tahu, jangan menyembunyikan kebenaran. Al-haq itu harus dijunjung setinggi mungkin. Jangan disembunyikan. Wah, anak dia enggak berani bicara. Ya kenapa? Kalau anak bicara, bulan depan dapurnya keluar asapnya. Allahul musta'an. Al-haq barakallahu fi, kebenaran harus suarakan. Walaupun resikonya antum dijauhi, dimusuhi, paham ya? Dikucilkan, bahkan terkadang ada pengusiran. Kenapa? Karena al-haq ini nomor satu. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kebatilan. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali apa? Kesesatan. Makanya menyuarakan al-haq itu harus. Resikonya apa resikonya? Antum dimusuhi, dijauhi. Wah, si fulan ini bicara terus dijauhi. Tapi enggak masalah. Kan kita lebih memilih apa? Jangan sampai dijauhi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kondisikan ini ya. Nah, al-haq harus kita suarakan walaupun pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Fatajiduhu dha ilmin walakin yuftan, ya kan? Kamu jumpai ada orang yang punya ilmu dha ilmin. Ini termasuk asmaul sittah atau asmaul khamsah ini. Dha ilmin, engkau menjumpai orang tersebut punya ilmu walakin yuftan, tapi dia terfitnah. Karena yang namanya orang punya ilmu itu bukan berarti langsung kuat, itu enggak. Kadang ada orang yang berilmu tapi terfitnah dengan dunia. Itulah pinternya setan. Jadi setan itu kalau ingin menjebak manusia, kalau didatangi dalam masalah agama pan, dia lari dalam masalah dunia. Wah, si fulan ini pinter, dia punya ilmu agama, tapi kalau masalah dunia tergiur dia. Didatangi dari situ, akhirnya si fulan yang punya ilmu tersebut terfitnah dengan dunia, sudah enggak ngajar lagi. Rahmatullah. Enggak taklim lagi, enggak ngisi muhadharah lagi, khutbah Jumat sudah enggak mau lagi, menjadi imam enggak mau lagi, terfitnah dengan dunia, wal iyad billah. Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Dunia ngeri barakallahu fiik. Kalau orang sudah terfitnah dengan dunia,
masuk dalam lembah dunia ini kalau tidak bisa mengentas, waliyadzubillah. La shalah wala zakat wala puasa. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Naam. Kita lanjutkan lagi. Fayaltabisu 'alail haqqi bil batil. Akhirnya orang tersebut yang terkena syubhat tersamarkan antara al-haq dan al-batil. Makanya pentingnya mengetahui kejelekan dan keburukan, mengetahui al-haq dan al-batil. Syekh Shalal Fauzan asbahullah beliau menyebutkan di dalam sebagian syarat silsilah rasail, nanti kita baca ya pada siang hari itu silsilah rasail. Nah, beliau menyebutkan dengan nasihat yang sangat bagus. Ini diterna baik-baik ya. Diterna, didengarkan baik-baik nasihat beliau. Ya. Didengarkan baik-baik ya nasihat beliau ya. Apa kata beliau? Rahimahullah, beliau mengatakan, "Na barakallahu fikum, fala yakfi lil insan an ya'rifal haqqa faqat, bal budda an ya'rifal haqqa wal batil." Paham ya? Tidak cukup seseorang itu mengenal kebenaran saja. Bahkan harus dia mengenal kebenaran dan kebatilan. Fungsinya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah. Masyaallah. Mengenal kebenaran dalam rangka untuk apa? Diamalkan. Sedangkan mengenal kebatilan, mengetahui kebatilan dalam rangka apa? Agar dia bisa apa? Menjauhinya. Paham ya? Jadi jangan sampai anak cuma mau belajar al-haq saja, kebatilan anak enggak mau tahu, anak enggak mau ngurusi kelompok-kelompok sesat. Ini ucapan yang keliru ini. Ini ingin mencampur adukkan antara minyak dengan air, enggak akan mungkin. Al-haq dengan al-batil itu pertempuran terus berlangsung sampai detik-detik akhir hari kiamat. Bayangkan itu. Enggak bisa campur gimana? Antum mau campur minyak dengan air? Enggak bisa. Nuangnya bisa, bercampurnya tidak. Amnya. Karena al-haq itu ya jelas. Al-batil ketika ditampurkan dengan al-haq hancur atau tidak Ihsan? Hancur. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan, dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Artinya apa? Bahkan kami timpakan al-haq di atas kebatilan, hancurlah kebatilan. Walaupun dibungkus dengan serapi apapun, dikasih minyak wangi misik misalkan, barakallahu fiik, yang namanya kebatilan akan terbongkar. Kotoran manusia yang baunya luar biasa, antum bungkus dengan kertas kado, kemudian dikasih minyak wangi, paham ya? Suatu ketika terbongkar enggak kedoknya? Terbongkar bau busuknya, paham ya? Wal'iyadzubillah. Maksudnya bagaimana? Yang namanya kebatilan walaupun ditutup-tutupin, barakallahu fiik, pasti ada yang bongkar. Siapa yang membongkar? Para ulama, para alim, ahlus sunnah wal jamaah, para jahabidah, para pakar di dalam apa? Barakallahu fiik, jarh wa ta'dil, terbongkar. Seperti itu ya, dikondisikan. Tapi ini butuh ilmu, enggak sembarang orang yang bisa membongkar. Paham ya? Pakarnya yang bisa membongkar itu para ulama yang mereka punya ilmu, tahu. Wah, tercium baunya ini. Orang ini enggak beres ini. Orang ini seperti itu, tahu. Paham ya? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah. Berikutnya wa minha syahwat. Pertama syubhat, kedua apa? Syahwat. Dua penyakit ini, dua musuh ini bisa dilawan dengan apa? Bisa dilawan dengan apa? Al-ilmu was sabr. Al-ilmu was sabr. Ilmu untuk melawan syubhat, as-sabr untuk melawan apa? Syahwat. Paham ya? Jadi antum harus mencari dua ini. Al-ilmu was sabr. Ilmu melawan apa? Syubhat. Kemudian as-sabr, sabaran melawan apa? Syahwat. Seperti itu. Kita lihat. Di antara mana fitnah dan syahwat. Ini macam-macam fitnah di antara syahwat. Yuftanul insan ma'a ilmihi bi syahwatin nafsi, ya kan? Seseorang difitnah bersamaan dia mengilmui dengan syahwat yang ada pada dirinya. Wal murad bisyahwah di sini, yang diinginkan syahwat ini bukan syahwat apa? Ingin nikah, itu bukan, kata beliau. Hawa. Apa itu hawa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ini kan kalau kita enggak kondisikan, seringnya pengennya yang jelek atau yang baik seringnya? Yang jelek. Makanya inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa merintahkan pada perkara yang jelek, perkara yang jelek. Makanya kita apa? Kita perangi. Kita perangi, kita arahkan agar memerintahkan pada perkara yang baik. Kita lihat sini. La syahwatun nikah, ya kan? Bukan syahwat nikah, bukan. Makanya para ulama seringnya apa? Menggunakan apa? Sebutan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu.
Seperti kemarin kalamnya Imam Al-Barbahari. Ayo siapa yang ingat? Kalamnya Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, yang memberikan motivasi dorongan agar kita taat kepada pemimpin dalam hal yang baik, taat kepada pemerintah dalam hal yang baik. Ayo na'am. Apa kalamnya kemarin? Indak ya Abdurrahman? Indak ya Ihsan? Ayo bismillah. Naam. Beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam anhu sahibu hawa, kata beliau. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u li sultan bis-shalah fa'lam anhu sahibus sunnah. Masyaallah, kalamnya pendek, simpel, padat, berbobot. Ini kalam para ulama terdahulu seperti itu. Para ulama Ahlussunnah. Apa kata beliau? Apabila engkau melihat ada seseorang mendoakan kejelekan ada pemimpin didoakan kejelekan, semoga binasa, semoga hancur. Nah, ketahuilah itu adalah sahibul hawa, pengekor hawa nafsu. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah, kemudian apabila kamu mendengar ada orang mendoakan pemimpin dengan kebaikan, fa'lam annahu sahibus sunnatin, ketahuilah dia adalah pemilik sunnah, pemegang sunnah. Ahlus sunnati wal jamaah. Makanya kalau ada orang ahlus sunnah, ahlus sunnah salafi kok ikut demo, dipertanyakan sunnahnya mana? Demonstrasi itu katanya menyampaikan aspirasi rakyat, bukan menyampaikan aspirasi rakyat, tapi membuat huru-hara. Itu kan solusi, bukan solusi, tapi polusi, kotoran. Antum pernah dengar nggak orang demonstrasi itu tenang? Nggak pernah. Pasti ribut. Orang demonstrasi kalau nggak direspon sama atasan, hancur itu, dan sarana umum hancur, ban dibakar di tengah jalan. Mana? Ahlus sunnah nggak ada demonstrasi. Lah kalau nggak direspon bagaimana? SBR, sabar. Paham ya? Itu caranya Ahlus sunnah, didoakan pemimpinnya biar menjadi pemimpin yang baik. Mungkin nggak kayak itu? Mungkin terjadi nggak? Mungkin. Jangan bilang nggak mungkin. Kita doakan. Tapi kalau berontak, haram. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kata beliau, fa yaqulul insan hawa ya'lam walakin yukhalif, ya kan? Maka ada pada seorang itu hawa nafsu, dia tahu tapi dia menyelisih. Sudah tahu melakukan kebid'ahan, dinasihati para ulama, dikasih bimbingan yang terbaik, kok malah ngeyel. Ngeyel, nolak, bantah, bangkang. Pergi sana kemari mencari apa? Mencari pembenaran, bukan kebenaran sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Pergi umroh ke Saudi, ya. Pergi haji misalkan, ketemu para masyayikh, nanya, pertanyaan itu dia tanyakan untuk menguatkan hawa nafsunya dan kebatilannya. Ini bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Ahlus sunnah enggak demikian. Ahlus sunnah itu yang dia cari apa? Kebenaran atau pembenaran? Kebenaran cari, bukan pembenaran. Hati-hati ya, jangan sampai tertipu. Nih lihat ini. Orang itu punya hawa nafsu, dia tahu, tapi yukhalif, menyelisih. Hati-hati, barakallahu fiik. Kalau sudah sahibu hawa, nah barakallahu fiikum. Ayo mana? Allah, bismillah. Tafadhal. Ayo nah, kondisikan. Kita lihat sini barakallahu fiik, kalau sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, nah itu dikondisikan. Jangan dekat-dekat dengan pengekor hawa nafsu. Karena dia itu sudah mengikuti hawa nafsunya gitu loh. Ini lihat ini. Fayaqulul insan hawa ya'lam walakin yukhalif. Orang itu punya hawa nafsu, dia tahu tapi menyelisih gitu loh. Paham ya? Allahul musta'an. Ini biasanya karena orang membangun agamanya di atas apa kemarin? Istihsanah. Membangun agamanya di atas anggapan-anggapan baik. Kalau begini bagus, kalau begini zain, kalau begini akan viral, terkenal. Padahal membangun agama harus di atas apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukan di atas istihsanat. Itu kondisikan. Wa hadhihi syubhat takunu fil aqaid wa takunu fil a'mal. Syubhat ini terjadi pada akidah, keyakinan-keyakinan, dan terjadi pada amalan-amalan. Alladzina dhallu fi aqaidihim wa attalu ma wasafallahu bihi nafsah. Perhatikan ini. Simak baik-baik, diperhatikan itu biar tahu artinya dan juga cepat bisa baca. Jadi termasuk trik orang bisa baca kitab gundul itu suka nyimak. Sudah ada kitabnya nyimak. Karena antum yang antum lihat ini hampir semuanya enggak ada rokatnya ini. Paham ya?
kita gundul istilahnya ya. Kalau antum malas nyimak itu lama nanti bisanya. Tapi kalau antum suka nyimak, diiringi dengan pelajaran nahwu, bahasa Arab, tahu ini fa'il, ini maf'ul, ini maf'ul bih, ini maf'ul ajlih, ini hal, gitu loh. Ya, itu pentingnya menyimak. Jadi orang menyimak itu penting sekali, terkhususkan orang-orang ajam. Kita ini orang ajam, bukan orang Arab. Makanya kalau belajar bahasa Arab tetap bisa yang nyimak tulisan Arab. Di antaranya. Kita lihat sini. Falladzina dhallu fi aqaidihim, maka orang-orang yang mereka sesat di dalam keyakinan-keyakinan mereka, wa attalu, dan mereka menolak, menentang ma wasafallahu bi nafsah, apa-apa yang Allah Ta'ala sifatkan dengannya. Siapa ini di antaranya yang menolak sifat Allah Ta'ala? Siapa? Mu'tazilah. Allah Ta'ala punya nama enggak? Punya, tapi enggak punya sifat katanya. Gagal paham. Jahmiyah parah lagi. Allah Ta'ala punya nama enggak? Enggak punya. Sifat juga enggak punya katanya. Gagal paham. Datanglah Asy'ariyah. Wahai Jahmiyah, ente itu keliru. Mu'tazilah, ente juga sama, yang benar tuh kami katanya. Kami menetapkan Allah Ta'ala punya nama dan punya sifat, tapi cuma 7. Masih gagal paham enggak? Masih gagal paham. Ahlus sunnah wal jamaah yang menetapkan Allah Ta'ala punya nama dan sifat dengan jumlah yang tidak diketahui oleh kita. Jumlah banyak. Paham ya? Asy'ariyah masih menetapkan cuma 7. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Hati-hati ya, syubhat. Kita lihat sini, awistaghatsu bi ghairillah, atau beristighatsah kepada selain Allah Ta'ala. Minta perlindungan mana kepada apa? Batu, pada gunung. Sudah tahu gempa bumi larinya ke pantai selatan. Katanya apa? Nyi Roro Kidul marah katanya. Ratu Pantai Selatan murka katanya. Malah ngalirkan tumpeng di sana. Ngapain? Paham ya? Siapa yang mewujudkan dan juga siapa yang mendatangkan gempa bumi, tsunami? Siapa yang mendatangkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak ke pantai selatan ngapain ke sana? Allah musta'an. Allah musta'an. Kondisikan kesyirikan. Haram, enggak boleh. Wa ta'allaqu bi ghairillah, dan menggantungkan hatinya kepada selain Allah Ta'ala. Ini keliru. Paham ya? Menggantungkan hatinya kepada selain Allah Ta'ala keliru. Kalau antum atau kita mau menggantungkan hati kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki antum, ekonomi antum, kehidupan antum, kehidupan kita semuanya, siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarhamukallah. Paham ya? Jadi kita harus gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menggantungkan kepada atasan kita wala bos kita. Bos kita akan mati atau tidak? Mati. Atasan kita akan mati juga, kita juga akan mati. Makanya kalau kita menggantungkan rezeki kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang sudah. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Enggak percaya, buktikan. Namanya akhirat. Dunia di belakang kita. Assalamualaikum, dunia di belakang kita. Nyertai kita kalau ngejar akhirat. Tapi kalau ngejar dunia belum tentu akhirat dapat. Pasti sudah. Kejar akhirat. Dunia menyertai. Dunia menawarkan kepada kita, dengarkan baik-baiknya, menawarkan kepada kita sudah mengatakan cukup. Bayangkan itu. Dunia yang ngejar ini loh, yang sebenarnya ya. Dunia ngejar kita karena kita ngejar akhirat gitu loh. Ngejar kehidupan yang kekal abadi. Naam. Kita ambil dikit lagi, perhatian baik-baik. Haula'i fitnatuhum fitnatus syubhatin. Mereka ini fitnah mereka adalah fitnah syubhat. Idza lam yakun 'indahum ilmun, apabila tidak memiliki ilmu. Hati-hati, ilmu ternyata penting sekali. Antum enggak punya ilmu, hati-hati. Bisa kena syubhat. Paham ya? Syubhat ini ngeri sekali, kalau orang dah kena syubhat, bingung kepalanya. Pusing dia. Paham ya? Makanya butuh apa? Ilmu. Jangan malas-malasan dalam mencari ilmu. Aw fitnatus syahwatin, atau fitnah syahwat. In kana 'indahum ilmun walakin khalafu. Fitnah syahwat ini bagaimana? Yaitu jika mereka punya ilmu tapi mereka menyelisih. Ilmu ada, gambar makhluk bernyawa hukumnya apa? Haram. Dalilnya mana? Banyak dalilnya, tapi malah menyelisih. Dakwah dengan YouTube, dakwah dengan apa? Televisi, dakwah dengan gambar. Paham ya? Sudah tahu hukumnya, malah dia terkenal menyelisih. Namanya konblok. Para dai konblok, kondang itu goblok. Itu istilahnya gitu. Kita katakan seperti itu. Terkenal kan bodoh. Kenapa bodoh? Sudah tahu dalilnya menyelisih gitu loh. Allah musta'an. Nah, dalilnya udah tahu tapi menyelisih. Dakwah pakai televisi ngapain? Orang ketika berdakwah, orang biar paham ngambil ilmunya atau gambarnya? Ilmunya enggak perlu lihat gambarnya. Kitab Syekhul Islam, kitab Imam Nawawi, kita baca, kita ambil ilmunya, kita ambil faedahnya. Perlu lihat gambarnya Syekhul Islam?
Perlu gambarnya? Enggak perlu, kondisikan. Jangan sampai tertipu dengan para dai selebritis, para dai YouTube. Paham ya? Allahul musta'an, para dai konblok. Allahul musta'an, nasallahu ya. Karena hujah sampai pada mereka, ngayalnya luar biasa. Malah ada yang ngayal kemarin apa? Gambar itu sama dengan apa kemarin? Cermin. Gagal paham. Oh, gambar foto kok sama dengan cermin, gagal paham kan? Cermin enggak nyimpan atau bercermin gini-gini, pergi ya enggak nampak itu, enggak ada lagi. Kalau foto, cepret. Nyimpan enggak? Nyimpan. Berarti gagal paham. Allahul musta'an. Ini bukan orang sekelas santri ini loh yang ngomong ini ya. Sekelas ustaz. Bahkan murid dari Syekh Mukbil. Paham ya? Hadahullah. Sampai kayak gitu, bayangkan itu. Hidayah mahal. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum, seperti itu. Waqad takunu fitnah bil amal, kadang-kala fitnah terjadi dengan amal, perbuatan. Fitnah terjadi pada perbuatan. Perhatikan ini dengan perbuatan. Disimak itu ya. Kama hasala fi sadri hadhihi ummah min qitalil muslimin ba'dihim li ba'd, sebagaimana terjadi barakallahu fiik di ujung atau terjadi di akhir-akhir umat yang saat ini kita saksikan, berupa peperangan di antara kaum muslimin, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, perang, rebutan kekuasaan, rebutan jabatan, rebutan tanah. Bisa enggak terjadi peperangan rebutan tanah? Rebutan tanah bisa enggak peperangan? Bisa. Makanya dikondisikan. Fa inna minhum man qatala lil-istibahil haqqi bil batil 'indah. Karena sesungguhnya di antara mereka ada yang berperang karena tersamarkan antara al-haq dan al-batil di sisinya. Berarti kurang ilmu ini. Ilmu penting sekali ya. Wa minhum man qatala li ri'asati wa jahin wa sultah. Sebagian mereka yang berperang karena ri'asah, ingin jadi pemimpin, wajah, kedudukan, wa sultah, kekuasaan. Bayangkan ini. Menjadi pemimpin, kekuasaan, dan ingin menjadi apa? Mencari kedudukan. Paham ya? Nah, gara-gara nyalon caleg legislatif, akhirnya ribut ke wali. Paham ya? Yang ini punya grup, tawuran. Allahul musta'an. Bayangkan, rebutan apa? Kursi. Nah, kursi kalau diperebutkan, mending duduk di majelis ilmu, kursi banyak. Ya enggak? Kok malah rebutan kursi jabatan. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Fal awal qawatal syubhatin wa tsani qawatal syahwatin. Yang pertama, berperang dengan syubhat, yaitu tersamarkan antara al-haq dan al-batil. Paham ya? Seperti orang-orang apa? ISIS, jaringan Al-Qaeda, tersamarkan antara hak dan al-batil, akhirnya apa? Memerangi kaum muslimin. Memeranginya bukan kelompoknya. Pemerintah dikafirkan, bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Itu berperang karena apa? Karena tadi itu syubhat di antaranya. Paham ya? Nah, yang kedua, berperang karena apa? Syahwah, keinginan menjadi pemimpin, keinginan dapat kekuasaan, keinginan agar dapat kedudukan. Allahumma musta'an. Kita baca di bawah itu dikit lagi. Wa jami'ul fitan ta'udu ila hadail amrayn. Masyaallah. Semua fitnah kembali kepada dua perkara ini. Apa itu? Imma fitnatu syubhatin wa imma fitnatu syahwatin. Imma fitnah syubhat wa imma fitnah syahwat. Fitnah syubhat bisa diatasi dengan apa tadi? Ilmu. Fitnah syahwat diatasi dengan apa tadi? As-sabr atau kesabaran. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.